senjata militer sedang dipasok dari Amerika ke Israel untuk membantu Israel menaklukkan Gaza. Ya, bro. Ya Allah, ya Allah. Selamat malam waktu Gaza, hari kedua sejak pecahnya pertempuran antara Gaza dengan Israel. Saya mau ngajak kalian semua untuk update kondisi banyak yang tanya di Instagram, di YouTube bagaimana kondisi terkini. Dan saat ini saya lagi ada di Wisma, saya lagi numpang di Wisma Joso Rizal, Dr. Joso Rizal almarhum. Kita bisa lihat ini ya teman-teman. Memang saya juga kurang update karena kemarin tuh hampir 24 jam saya itu kehilangan akses internet. Alam ya, karena mungkin diputus oleh Israel karena salah satu provider internet yang ada di Gaza ini memang supply-nya dari Israel gitu kan. Nah, tapi saya mau kasih lihat kalian semua nih kondisi di luar bangunan ini. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini adalah kaca-kaca yang pecah nih, bolong tuh. Kaca itu berserakan. Ini kaca yang pecah dari mobil yang masih ini. Ini ada bekas roket. Ini bekas roketnya drone. Jadi kemarin itu kita lagi nongkrong di sini nih sama teman-teman NI. Nah, di sini ada mobil operasional Mercy Hyundai itu dibom oleh Zionis, bam ya. Dan ini masih ada sisa-sisanya, terbakar hebat. Satu orang staf lokal Mercy di Gaza ya, penjaga bangunan ini, namanya Husni Solehah atau dipanggilnya Abu Ramzi. Beliau syahid, meninggal dan langsung dibawa ke ruang mayat di situ. Ya teman-teman, jadi memang ya itu pengalaman yang sangat campur aduk lah, sangat mengerikan. Dan sampai sekarang ini belum sempat kita bersihkan karena memang masih mencekam sekali nih, masih mencekam. Mungkin teman-teman yang ikutin Instagram saya ngelihat ya cuplikannya atau ketika saya lagi live langsung. Baik teman-teman, saya mau bahas sedikit ya. Iya teman-teman, jadi ini sudah masuk hari kedua. Korban dari kedua belah pihak masih terus berjatuhan. Dari Gaza sendiri ini sudah 413 warga ini meninggal. Kita doakan semoga syahid. Di mana 78 diantaranya itu anak-anak. 78 yang meninggal diantaranya anak-anak dan 41 lainnya itu wanita. Jadi kalau kita bisa lihat polanya, para penjajah ini memang sengaja mentarget warga sipil, artinya bukan para pejuang. Kenapa? Karena mereka nggak mampu. Karena Israel ini mereka lemah sekali dalam mengidentifikasi lokasi para pejuang. Yang itu denger ya. Sampai sekarang nih saya lagi ngomong ini suara dentuman sana sini masih terdengar jelas. Drone masih berkeliaran di atas mencari mangsa. Dan jumlah yang tadi saya sebutkan itu 413 syahid. Itu kemungkinan besar masih akan terus bertambah naik jumlahnya. Kenapa? Karena sampai saat ini masih banyak korban-korban yang belum bisa dievakuasi dari reruntuhan. Jadi karena Gaza ini kan sempit ya, dan penghuninya banyak. Jadi rumah di Gaza ini bentuknya ke atas, lantai-lantai gitu ya, kayak apa namanya tuh, kayak rusun, rumah susun. Dengar teman-teman ya, sebelah sana tuh. Lagi. Sampai getar di sini nih. Jadi memang mereka ini targetnya tuh warga sipil. Karena memang mereka tidak bisa menghadapi para pejuang. Ya, dan mereka menyasar keluarga mereka, anak-anak. Dan ini benar-benar ya sebuah bentuk depresi, saya bilang ya. Mereka itu putus asa gitu kan. Bahkan tidak hanya rumah-rumah warga, mereka bahkan menyerang rumah sakit. Kita tahu lah bagaimana kemarin viral kan, rumah sakit diserang. Tidak hanya di sini ya, di beberapa rumah sakit lain juga. Dalam 2 hari ini teman-teman. Ini juga sini nih. Awan juga dari sini mobilnya. Dalam 2 hari ini sudah 3 ambulan diserang secara langsung. Ya, tim medis banyak yang meninggal ketika sedang menjalankan misinya. Beda banget
dengan adab dan akhlaknya para pejuang Al-Qassam misalnya. Ini puluhan jet yang di atas ini. Nah, para pejuang Gaza ini mereka nggak pernah mentarget anak-anak atau wanita sama sekali. Target mereka tentara. Kalau kalian melihat ada wanita-wanita yang ditawan misalnya ya, wanita muda atau ditembak, itu bukan sembarang wanita, itu militer wanita ya, karena di Israel ini kan ada wajib militer, jadi semua pemuda itu mayoritas ya mereka militer, baik itu pemuda maupun pemudi, gadis ataupun pria gitu kan. Bahkan satu video salah seorang pejuang Al-Qassam ini, dia masuk ke dalam rumah dan di situ ada nenek-nenek sedang berbaring, ada wanita juga sedang menjaga nenek-nenek itu dia jelaskan, kami tidak akan bunuh kalian karena haram, dosa kami, karena itu dilarang oleh agama kami. Luar biasa. Tapi kebaikannya Zionis ini ya dengan mudahnya mereka ini mentarget rumah-rumah warga, rumah sakit, kemudian bank, bangunan bank itu mereka target, apalagi sekolah-sekolah, bahkan sekolah PBB di Gaza ini yang sedang dijadikan tempat pengungsian warga itu juga diserang juga gitu. Jadi memang ini sebuah kekacauan yang gila sekali sebetulnya teman-teman. Dan itu mereka belum puas, mereka bisa terus mentarget sana sini gitu kan. Fasilitas umum juga mereka target. Dan yang lebih parah itu ini loh, rumah sakit Indonesia. Mereka berarti tidak menghargai Indonesia nih. Bayangkan coba kita mengangkat senjata sampai kita harus ditarget ya, sampai mobil operasional teman-teman Mercy ini ditarget. Dan ini sebetulnya penghinaan buat pemerintah Indonesia. Indonesia ini ya artinya tidak dipandang mungkin oleh Israel ya, dianggap ya hal kecil. Padahal Israel tahu bahwa ini adalah rumah sakit yang dibangun oleh Indonesia gitu loh. Dan ini teman-teman, ini baru permulaan. Banyak yang berspekulasi perang kali ini akan benar-benar panjang ya. Kenapa? Karena memang melihat korban yang juga jatuh dari pihak Israel itu nggak sedikit. Sampai hari ini, hari kedua, sudah 700 Israel itu mati, tewas, dan lebih dari 2.300 terluka. Ini adalah angka terbesar dalam sejarah peperangan Israel dengan berbagai negara manapun. Ya. Nah, di sini saya mau jelaskan teman-teman. Sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke saya. Di antaranya adalah, apakah benar Hamas ini buatan Mossad misalnya, drama dan sebagainya. Itu adalah kedunguan yang tidak ada batasnya itu. Ketika masih menganggap bahwa para pejuang Hamas ini buatan Mossad. Kejahat-jahatnya Israel aja mereka kayaknya nggak pernah gitu loh mengeluarkan statement gitu kan. Gini. Tapi itu akan saya bahas di konten khusus deh. Saya sini mau bahas bagaimana kacaunya dan carut-marutnya Israel hari ini. Jadi kenapa ini terjadi? Saya sudah jelaskan di vlog sebelumnya. Salah seorang petinggi gerakan Hamas yang namanya itu Muhammad Al-Aruri, dia sekarang ada di Lebanon. Dia mengeluarkan statement ya di sebuah media bahwa intelijen Hamas ini mendapatkan informasi bocoran akan adanya serangan mendadak Israel ke Gaza.